Sebenarnya banyak hal yang perlu kita pahami. Antara lain kanjak wah keruan ajar naita si Nabi selawat. Tengok malah kata selawat si lain. Misalnya, kan Nabi sudah mengajarkan selawat yang kita selalu baca dalam salat ya. Salat selawat Ibrahimiyah itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Nabi ajarkan Allahumma salli ala Muhammad, tidak pakai sayyidina, tapi ulama mengatakan tambahkan sayyidina. Karena guru mengajarkan muridnya doa, misalnya doakan saya, kata guru, nama gurunya Abdullah misalnya, doakan gurumu nih. Kata murid, bagaimana cara saya mendoakan sida guru? Ampun, contoh, ya Allah ampuni hambamu Abdullah, ampuni Abdullah. Kan dia sih yang diajar oleh gurunya. Tapi tidak mungkin muridnya bilang Allah, ya Allah ampuni Abdullah. Refleks dia nggak mungkin begitu. Lain dong hidapna, pasti dia bilang ya Allah ampuni guru tiang, berkahi guru tiang Abdullah, Ustadz Abdullah. Itu sudah fitrah, nggak perlu dikasih tahu itu. Ya. Atau bapaknya tiang, doakan bapak tiang, ya Allah berikan derajat setinggi-tingginya kepada bapak tiang, dia bilang gitu. Dan mungkin kepada husnul duat, mustahil itu keluar begitu dari mulut tiang. Jadi itu sudah manusiawi sekali. Maka begitu juga Nabi mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad, gitu caramu berselawat kepadaku. Tapi ya kita masa ya Allahumma sholli ala Muhammad langsung, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Tuhan kami. Jadi jadi tidak masalah, bahkan sangat wajar. Justru sendiri wajar sama sekali yang melarangnya. Dia tidak kadu sayyidina. Nah ini si parah lalu sebenarnya. Sangat tidak normal. Ada yang melarang, tidak usah sebut bapakku Haji Husnul Duat dalam doamu. Sebut wah husnul duat langsung, kan aneh larangan ini. Tidak bisa tiang bilang ya Allah ampuni husnul duat. Tidak sopan, tidak mungkin, ya, berat keluar begitu. Itu contoh sederhana. Pertanyaan tadi yang kenapa, kan Nabi sudah mengajarkan lafaz selawat, tapi kenapa kita pakai selawat yang lain? Ada hadis Nabi mengajarkan doa di dalam tahiyat akhir. Dan ini hadis sahih Bukhari. Hadis sahih. Nabi mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu ya doa yang Nabi ajarkan setelah baca selesai tahiyat selawat akhir sebelum salam. Kalau kita buka sahih Bukhari lagi, riwayat itu tidak sampai di situ, Nabi ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Tsumma yad'u Allah min ad-du'a'i ma syaa atau ma ahabba. Yang artinya kemudian hendaklah dia berdoa kepada Allah dengan doa yang dia mau, dengan lafaz yang dia mau. Doa sudah. Apa kata ulama? Nabi sudah ajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min fitnatil adzabil qabr wa fitnatil mahya wa fitnatil masiihid dajjal. Kok Nabi bilang lalu doalah dengan apa yang kamu mau? Itu kesimpulan atau yang bisa dipetik dari riwayat itu, seakan-akan Nabi mengatakan begini, nih ku ajar sudah doa, setelah itu jangan cukup dengan doaku, dengan doa yang saya ajarkan, kamu juga berekspresilah dalam berdoa. Ini ternyata kalau kita simpulkan, kalau kita bilang cukup dengan doa yang diajarkan Nabi sendiri bilang tidak usah cukup, lanjutkan kamu doa apa saja. Itu satu riwayat. Riwayat lain sahih juga, sahih Bukhari. Nabi ketika bangun dari ruku mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ada sahabat yang menjawab, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fihi.
Setelah salam, Nabi nengok ke belakang dan bertanya, manil qail, siapa yang bilang tadi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran? Ternyata doa itu, lafaz itu tidak diajarkan sama Nabi di dalam sholat malam ini. Itu inisiatif sahabat sendiri di dalam sholat dengan suara keras lagi sampai didengar sama Nabi. Nabi bilang, siapa yang bilang tadi itu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban? Nah, sahabat angkat tangan. Tiang ya Rasulullah, siap salah ya Rasulullah, kira-kira lah. Kalau tiang salah ampuralah, mohon maaf. Ternyata tidak salah. Apa kata Nabi? Inni ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tadi saya melihat ada 30 sekian malaikat turun dan berebut mencatat apa yang kamu baca. Masya Allah, berarti luar biasa itu yang dia lakukan. Padahal tidak pernah Nabi ajarkan. Alhasil dari riwayat-riwayat itu bukan berarti tidak boleh kita berekspresi. Malah kadang-kadang sangat terpuji. Dengan catatan kita berekspresi pada hal-hal yang memang dilonggarkan oleh Nabi. Seperti doa, Nabi longgarkan. Nabi tidak pernah membatasi harus doa-doa ini doa. Berdoa wah. Beda halnya dengan yang sudah diikat jumlah rakaat. Dan dia berekspresi sembahyang subuh 5 rakaat. Itu tidak boleh diekspresikan. Itu sudah diikat, dibatasi sama Nabi. Haji itu membeli haji Mekah lebih jauh, Spanyol tata haji, tidak boleh di situ. Tawaf 10 putaran tidak boleh. Yang sudah dibatasi, tidak boleh kita longgarkan. Yang Nabi longgarkan silahkan, di situ silahkan. Salah satu yang dilonggarkan doa. Kan Nabi ajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa Rabbighfirli wa liwalidayya. Banyak Nabi ajarkan doa. Tapi boleh-boleh saja orang berdoa dengan macam-macam doa. Selawat ini bagian daripada doa. Allahumma salli, itu kan doa. Ya Allah berikan salat, berarti doa. Sehingga dia masuk dalam kategori ibadah yang longgar itu. Maka jangan heran ada para aulia bikin selawat nariyah, selawat munjiah, selawat nahdatain, selawat tibbil qulub, selawat al-fatih lima ughliq, selawat zatiyah, selawat macam selawat. Nampu yang buat selawat ini bukan orang-orang biasa, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah dan siang malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang melarang itu yang justru berbuat salah. Dia bilang, tidak usah baca selawat nariyah, tidak pernah diajarkan Nabi. Orang itu yang keliru. Di mana kelirunya? Dia membatas-batasi apa yang dilonggarkan oleh Nabi. Itu kesalahan besarnya. Nabi longgarkan, kok sudah membatas-batasi dan menyempitkan? Itu kesalahannya. Jadi kalau Nabi longgarkan, sudah biarkan longgar. Berarti silahkan mau doa bagaimana, mau doa. Malah doa bahasa Sasak kan boleh. Nah begitu halnya juga dengan selawat, di mana selawat juga masuk dalam kategori doa karena dia isinya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah sebaik-baik doa